DNA, gitu, adanya DNA gitu. Saya kira itu penting gitu. DNA itu implikasinya atau hubungannya dengan fikih fikih mawaris, hak waris, kemudian dan fikih yang lain, saya kira itu perlu diupayakan gitu supaya lebih lebih solutif lah. Tadi Anda menyebut transformatif. Jadi pendidikan agama itu memang transform dari yang tidak nyaman ke yang lebih nyaman, merubah. Pendidikan itu esensinya adalah merubah, bukan sekedar preserve, sekedar melestarikan, merawat nilai-nilai yang sudah ada, tetapi dia harus merubah ke arah yang lebih baik. Nah, kalau nilai-nilai KKN-nya tinggi, seperti di Indonesia sekarang KKN tinggi itu sangat-sangat tinggi dan melanggar prinsip meritokrasi, maka pendidikan agama juga harus sharing untuk bagaimana bisa merubah ke arah yang lebih baik. Nah, itulah transformatif namanya. Selain kritis, tapi juga transformatif. Gitu. Nah, saya kira itu saya menanggapi, maka catatan saya kepada 3 orang itu, Mas Arief, Mas Sigit, dan Mbak Sylvia, mengapa Anda tidak ngasih komentar kritis gitu? Setelah mendengarkan podcast, Anda mesti punya standpoint sendiri atau apalah yang harus Anda kritisi gitu sebagai pelengkap ya. Satu saja umpamanya, Anda ada catatan apa gitu. Selain ini nanti akan dibuka tanya jawab sekarang. Tetapi Anda bertiga juga mestinya ada 1-2 item yang bisa disampaikan juga dalam forum ini. Nah, itu saya kira 30 atau 35 menit saya kira saya harus berhenti karena udah cukup waktunya ya Mbak Fitriani ya. Siap, Prof. Terima kasih atas tanggapan yang diberikan oleh Bapak Prof. Satu hal yang saya garis bawahi yang dari apa yang Bapak Prof sampaikan tadi, bahwa monodisiplin itu adalah hal yang kadaluarsa, dan pernyataan beliau Prof ini terjawab dari buku beliau, dari buku yang beliau tulis, multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin. Ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita untuk terus mengasah ilmu dan memperbanyak ilmu. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk ke sesi tanya jawab, kurang lebih 25 menit kita akan buka sesi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu yang ya baik, Prof, saya bacakan satu persatu lalu dijawab atau gimana, Prof? Ya. Ya, oke. Ya, kalau memang sama ya. Oh ya, siap, Prof. Dari Muhammad Hisham dengan nomor alumni 10104, pertanyaannya adalah, Islam adalah rahmatan lil alamin untuk semua alam, tapi sebagian umat Islam masih memandang agama lain dengan pandangan tendensius. Kemudian masih ada juga umat Islam yang belum mampu menjaga alam untuk hidup dan kehidupan. Apa yang salah dari implementasi dari nilai Islam? Demikian pertanyaannya, Prof. Silakan, Prof. Oh, langsung dijawab ya. Ya, Prof. Nah, itulah karena saya kira karena dia monodisiplin itu yang begitu-begitu itu sebetulnya korban dari monodisiplin. Jadi jangan disalahkan jangan disalahkan dia, tetapi bukan, apalagi menyalahkan agamanya, itu salah betul, nggak boleh menyalahkan agamanya itu. Yang disalahkan adalah orang-orangnya, penafsirnya,
pengajarnya, dai-nya yang sempit itu. Nah, itu yang salah. Mengapa dia sempit? Ya karena korban monodisiplin gitu. Dia tidak mampu untuk mendialogkan, tidak mampu mempertemukan antar disiplin-disiplin ilmu gitu ya. Tadi ya antara fikih dengan ilmu sosial gitu. Antara kalam ya, tauhid, kalam, akidah, lalu dia tidak mampu, bahkan tidak pernah terbayang bahwa studi agama-agama itu penting. Studi agama-agama. Kalau Anda mengenal serba sedikit studi agama-agama, mungkin cara Anda mengajar akidah itu juga berubah. Bukan berarti lalu merubah agama Islam, bukan. Yang dirubah itu adalah pandangan dan penafsiran Anda yang sempit. Nah, gitu. Yang sempit itu loh. Kok begitu gitu kan? Kok begitu sempitnya sih gitu kan? Jangankan memahami Quran saja tidak utuh gitu. Kan tidak semua Al-Quran itu kemudian ada catatan negatif terhadap agama lain, tidak. Ayat-ayat ya, ayat-ayat Quran itu tidak semua negatif terhadap orang lain. Saya nyebutkan di situ di podcast, tapi saya nggak tahu di podcast yang mana ya. Saya nyebut juga gitu. Yang itu berbeda sama sekali dan jarang diungkap oleh penafsir, oleh apalagi dai, apalagi guru gitu, jarang. Padahal Quran sendiri sudah mengatakan seperti itu. Belum lagi ilmu-ilmu extra religious knowledge, ilmu-ilmu empiris seperti studi agama-agama. Gitu. Jadi kalau yang saya curigai itu korban monodisiplinnya itu gitu. Bukan agama Islamnya yang jelek, bukan. Tetapi penafsirnya itu yang sempit ilmunya. Penafsiran Pak Kures berbeda dengan penafsiran yang lain-lain, nggak usah saya sebut lah. Entah namanya ustadz, entah namanya dai, entah namanya penceramah. Jadi memang Ustadz Dasat Latif itu saya kira bagus perspektifnya luas dia gitu. Nah itu role model itu yang ya, guru-guru juga harus punya role model gitu, keteladanan corak dai yang seperti apa ya yang bisa Anda ikuti gitu. Ya bisa komparatif ya, bisa yang ini, bisa yang itu, bisa yang ini, tetapi gitu. Nah belum lagi Mas Hisam masuk ke alam tadi, waduh itu lebih berat lagi ya. Alam itu kan artinya Anda harus tahu ilmu-ilmu ilmu-ilmu seperti fisika, kimia, biologi, tahu STEM. Tahu STEM itu. Kalau Anda nyebut alam itu sebetulnya kaitannya dengan STEM gitu. Ya, tetapi ya begitu orang yang tahu STEM aja yang menghancurkan lingkungan, gimana? Makanya tidak cukup ya. Orang tahu STEM tetapi tidak tahu kehidupan masyarakat adat seperti apa, hak-hak masyarakat adat seperti apa. Nah, itu kan di luar STEM. Itu wilayah sosiologi, wilayah sosial kemasyarakatan, wilayah politik gitu. Lagi-lagi monodisiplin. Gitu. Lalu hancur-hancuran begitu kan, tentang merusak alam itu luar biasa loh. Indonesia termasuk ranking tinggi itu dalam merusak alam itu kan gitu. Nah itu makanya Mas Hisam, saya hanya pesan ya cobalah mulai berbenah diri,
memperhatikan extra religious knowledge. Perlunya ilmu-ilmu lain selain ilmu agama, supaya penafsiran Anda terhadap ajaran agama itu lebih kompeten, lebih komprehensif. Jangan sempit. Itu pesan saya. Yuk, makasih. Makasih Prof. Untuk pertanyaan selanjutnya nyambung nih Prof dengan apa yang Prof sampaikan tadi, ditanyakan oleh Bapak Iwan Kurniawan SP dengan nomor peserta 52081. Pertanyaannya seperti ini Prof. Bagaimana cara efektif menyikapi perbedaan pemahaman para tokoh agama agar tidak memecah persatuan umat, tapi justru menjadi sumber kekuatan untuk dialog dan kerukunan? Apa peran tokoh agama, pemerintah, dan masyarakat dalam mengelola perbedaan ini demi mendorong harmoni di tengah keberagaman? Demikian Prof. Nah itu tadi ada istilah kunci yang saya sebut self-restraint. Kalau kamu tidak punya kapasitas untuk apa namanya tadi ya, self-restraint itu apa ya? Mencegah, membatasi diri lah, ya, membatasi diri. Tidak semua lalu dilakukan gitu ya. Ya kita harus apa namanya, ketika bertemu dengan kelompok suku agama yang lain juga ukuran sepatu Anda itu jangan dipaksakan untuk dipakai orang lain gitu, nggak cocok. Ukuran sepatu saya 42, kamu paksakan orang yang 41, ya sakit ya, lecet ya. Nah itu self-restraint itu. Oh iya ya, ini ukuran sepatu saya ini 42. Ukuran agama Islam yang saya pahami seperti itu ya, entah benar entah enggak itu tadi ya yang kamu pahami tadi. Soalnya saya kritis terhadap kata-kata pemahaman itu. Karena pemahaman itu ada kepentingan, ada keterbatasan, ada ya banyak hal lah namanya pemahaman atau penafsiran. Maka saya bilang pemahaman kamu jangan dipaksakan terhadap pemahaman orang lain. Jadi kalau dia ukuran apa namanya, sepatunya 41, kok kamu paksa untuk memakai kamu ukuran 43 gitu. Kedodoran atau sesak ya, malah lecet semua itu. Dan begitu sebaliknya. Nah, kemampuan diri untuk tidak memaksakan dalam hal apapun itu namanya self-restraint. Kita bisa membatasi diri untuk tidak apa namanya, gegabah, untuk tidak overacting gitu ya, overacting. Untuk apa? Untuk menjaga persatuan, gitu kan? Untuk mengelola perbedaan tadi. Ya sulit. Maka saya hanya ngasih kata kunci aja gitu ya. Soalnya ya banyak orang sudah melakukan itu gitu ya. Tetapi kadang-kadang itu tadi yang self-restraint-nya itu kurang bisa dikedepankan gitu. Apalagi kelompok ya, grup, bukan self-restraint tapi group restraint. Kelompok-kelompok itu juga harus menahan diri gitu. Jangan tiba-tiba jihad gitu kan, waduh, dengan membawa senjata gitu kan. Untuk ya itu tadi, entah atas nama apa terserah lah itu, tapi itu tidak cocok. Tidak cocok untuk menjaga persatuan dan tidak cocok untuk mengelola perbedaan gitu. Nah itu banyak kata sih untuk itu. Saya kan menyebutnya ada 10 checklist ya.
buku saya itu. Ada 10 checklist kan. Nah, saya hanya nyebut self-restraint saja, hanya satu yang saya sebut. Kalau lengkap ya baca buku saya itu, nggak tahu di bab 5 atau berapa di MIT. Ada 10 item untuk apa tadi, menjaga persatuan dan mengelola perbedaan. Yang 10 tadi kalau kamu baca banyak hal, tapi hari ini saya hanya menyebut satu ya, self-restraint tadi itu saya kira penting. Pokoknya mampu mengendalikan diri gitu ya. Apa yang ada dalam pikiran kamu, idealisme kamu mau kamu tumpahkan semua ya nggak bisa. Kita berbeda di keluarga aja juga nggak bisa dengan anak-anak langsung seenak itu, nggak bisa. Begitu juga antara suami dan istri. Suami begini inginnya